Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan tentang Wali Songo, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim, dilansir dari situs Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Siapakah Syekh Maulana Malik Ibrahim itu? Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu di antara 9 wali, yakni Wali Songo yang berada di tanah Jawa. Wali Songo adalah sejumlah wali yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, maka dalam hubungan guru murid. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Campang atau saat ini yakni negara Kamboja. Ayahnya bernama Barokat Zainul Alam, seorang ulama besar dari Maghrib. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Makhdum Ibrahim al-Samarqandi. Orang Jawa menyebutnya Asmorokondi. Sebutan Syekh Maghrib menisbahkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko, yakni Afrika Utara. Maulana Malik Ibrahim memiliki silsilah keturunan yang dekat dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Naqib, Isa Al-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saum, Alwi Athani, Ali Khalid Qasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ammi Al-Faqih, Abdul Malik, Abdullah Khan, Ahmad Syah Jalal, Jamaluddin Akbar Al-Husain, dan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim termasuk orang pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di desa Sembalu yang sekarang Leran, Kecamatan Manyar, yakni 9 km arah utara dari kota Gresik. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menyebarkan Islam dimulai dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan, yakni Manyar. Sebelum masuk tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Campa. Dalam legenda disebutkan sebagai negeri cermain atau cermin selama 13 tahun di sana. Beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, beliau hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dari kecil, Maulana Malik Ibrahim adalah termasuk anak yang cerdas dan alim serta berwatak mulia. Sesudah mendapat didikan agama dari ayahnya, kemudian pada abad ke-13 Masehi atau 800 Hijriah, oleh ayahnya ditugaskan untuk menjalankan dakwah Islam menuju ke Asia Tenggara. Dengan perahu layar beliau melintasi samudera luas disertai debur ombak dan angin taufan yang dahsyat untuk menjalankan misinya. Hingga akhirnya sampailah di pelabuhan Gresik
salah satunya pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara pada saat itu, dan menjadi bandar kerajaan Majapahit. Setelah mendarat di kota Gresik, beliau memilih tempat di sebuah desa bernama Leran. Di desa itulah pada tahun 801 Hijriah atau 1392 Masehi, beliau mulai menjalankan dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga membuka toko di desa Romo, yaitu 3 kilometer sebelah barat kota Gresik. Dengan memperkenalkan barang-barang bawaannya kepada masyarakat setempat, beliau juga mempelajari bahasa daerah demi mempermudah kelancaran dakwahnya. Dalam waktu yang relatif singkat, beliau akhirnya dapat menyesuaikan diri pada masyarakat setempat, baik dalam menghadiri upacara-upacara, perkawinan, maupun acara-acara lainnya. Bahkan beliau menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih, hingga beliau terkenal dan disegani oleh masyarakat sekitarnya. Akhirnya berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Maulana Malik Ibrahim adalah di antara 9 wali yang tertua. Sunan Ampel adalah anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim, yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria anak Sunan Kalijaga. Sunan Kudus murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para sunan lain, kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal. Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16. Di 3 wilayah penting, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, kesenian, hingga pemerintahan. Pesantren Ampel Denta dan Giri adalah 2 institusi pendidikan paling penting di masa itu. Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama, namun juga pemimpin pemerintahan. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Kudus adalah kreator karya seni yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sedangkan Sunan Muria adalah pendamping sejati kaum jelata. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, beliau khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat 9 wali ini lebih banyak disebut dibanding yang lain-lain. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam penyebaran Islam, mulai dari Maulana Malik Ibrahim yang menempatkan diri sebagai tabib bagi kerajaan Hindu Majapahit, Sunan Giri yang disebut para kolonialis sebagai paus dari timur, sehingga Sunan Kalijaga yang mencipta karya kesenian dengan menggunakan nuansa yang dapat dipahami masyarakat Jawa, yakni nuansa Hindu dan Buddha. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran tahun 1419, Maulana Malik Ibrahim wafat. Islamisasi Jawa, aktivitas pertama yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah saat itu adalah berdagang.
dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa atau Cempa. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Beliau merangkul masyarakat bawah atau kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat di sekitar, yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Pertama-tama yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim adalah mendekati masyarakat melalui bergaulan dan berdagang. Budi bahasa yang ramah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Melalui berdagang, beliau dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Demikianlah dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren di daerah itu yang merupakan kawah Condro di Muko bagi estafeta perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya. Hingga saat ini makamnya masih diziarahi oleh berjuta-juta umat Islam di Indonesia. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai berkunjung untuk berziarah. Ritual ziarah tahunan atau haul juga diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Pada acara haul itu dilakukan khataman Al-Quran, mauludan, atau pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan dihidangkan makanan khas bubur yang bernama harisah. Demikian cerita ataupun kisah perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang saat ini menjadi nama kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Kota Malang, Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan membawa spirit dalam menempuh pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.